Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Saya berharap bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja saat ini. Video kali ini spesial saya buat untuk merayakan Hari Raya Bapa kita, Santo Fransiskus Assisi, yaitu pada tanggal 4 Oktober setiap tahunnya. Saya kembali mengajak kita untuk mendukung channel ini dengan memberi like, komentar di kolom komentar di bawah ini, mensubscribe tentunya, dan juga membagikan video ini ke grup dan kenalan kita. Bisa juga di kolom komentar video ini di bawah ini kita menuliskan ucapan selamat Hari Raya Santo Fransiskus Assisi bagi kita semua penonton video ini, atau menuliskan pengalaman menarik terkait video ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya mau berbagi kekayaan Fransiskan lainnya kepada kita. Kali ini saya akan membongkar satu misteri bagi kita, yaitu misteri jubah coklat dari Santo Fransiskus. Saya berharap bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih sudah pernah akrab melihat lukisan atau patung Fransiskus mengenakan jubah coklat yang kumuh. Memang bagi sebagian Fransiskan ada keyakinan bahwa jubah Fransiskus bukanlah berwarna coklat, melainkan tanpa pewarna alias abu-abu. Dalam hal ini, mari kita melihat pesan yang sama dari dua keyakinan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, baik jubah coklat ataupun abu-abu, yang jelas jubah Fransiskus mau menekankan, mau menyampaikan pesan kesederhanaan, bahkan kedinaan. Coklat adalah warna tanah, warna kedinaan. Dengan memakai jubah berwarna coklat, Fransiskus ingin merendahkan dirinya serendah-rendahnya, serendah tanah. Dengan warna abu-abu pun ingin ditetapkan semangat kesederhanaan. Karena dulu pada zaman dan daerah Fransiskus, abu-abu adalah pakaian orang miskin. Dulu di zaman itu hanya orang yang memiliki cukup uang yang bisa membeli pakaian berwarna. Maka yang miskin, yang berkekurangan, hanya bisa memakai pakaian dengan warna dasar, yaitu abu-abu. Pakaian tanpa pewarna pengindah yang memperindah pakaian itu. Dengan demikian, jika Fransiskus memakai jubah abu-abu, pesannya tetap mirip dengan jubah berwarna coklat, yaitu pesan kesederhanaan, kedinaan. Model potongan pakaian Fransiskus, jubah yang digunakan oleh Fransiskus dan yang kini diikuti oleh Fransiskan, baik Kapusin, OFM maupun konventual, adalah model potongan paling sederhana kala itu. Model potongan demikian dipakai oleh para petani dan orang-orang kaum miskin lainnya. Mereka yang miskin tidak mampu menjahitkan atau membeli pakaian dengan potongan-potongan yang lebih bervariasi, lebih menarik. Potongan jubah itu sederhana. Satu yang menarik dari potongan pakaian para petani miskin itu adalah topi yang melekat pada jubah, seperti yang saya gunakan kali ini. Karena para petani dan orang miskin memang butuh topi untuk melindungi diri mereka dari teriknya matahari saat mereka bekerja di ladang, maupun melindungi mereka dari dinginnya malam. Tali pinggangnya pun sangat sederhana, seperti juga terlihat nanti dalam patung Fransiskus. Hanya seutas tali yang konon menurut tradisi adalah mengenang persahabatan antara Santo Fransiskus Assisi dengan orang kudus sekaligus pendiri ordo yang terkenal, yakni Santo Dominikus, pendiri ordo Dominikan, ordo pengkhotbah. Konon mereka bertukar tali pinggang. Tali pinggang ini yang disebut singel adalah simbol kesederhanaan juga. Fransiskus tidak memakai sabuk kulit yang mahal seperti yang digunakan para bangsawan kali itu. Dia memilih
menggunakan pengikat pinggang yang sangat sederhana. Tradisi jubah Fransiskan kini diteruskan oleh para pengikut Fransiskus, yakni Kapusin, Konventual, dan OFM. Memang harus diakui bahwa jubah yang dipakai oleh para Fransiskan saat ini, seperti saya misalnya, tentu sangat jauh berbeda dari jubah asli yang digunakan oleh Fransiskus dulu. Jubah yang dipercaya adalah jubah asli Fransiskus masih disimpan saat ini di Basilika Santo Fransiskus Assisi di Italia, yang adalah tempat makam jenazah Santo Fransiskus. Mari berpengharapan bahwa suatu kali kita punya kesempatan untuk melihatnya. Saya sendiri belum pernah ke sana. Saya hanya mendengar cerita dari beberapa orang yang pernah ke sana dan juga melihat foto-foto dan videonya. Sungguh, jubah itu sungguh sangat sederhana, kumuh dan kasar. Berbeda dengan yang kami pakai saat ini, indah, anggun, licin, dan sangat nyaman karena halus. Jubah ini oleh Fransiskus disebut sebagai jubah pertobatan. Fransiskus meminta para saudaranya untuk memakai jubah jenis itu sebagai wujud pertobatan. Pertobatan itu juga tampak dari bentuk jubah, yaitu bentuk T. Ini berbentuk T jika jubah ini dihamparkan. T adalah simbol tau yang sering kita lihat saat ini sebagai kalung salib tau yang cukup banyak digunakan. Dalam kitab Yehezkiel Perjanjian Lama dikisahkan bahwa orang-orang kala itu diminta untuk membuat tanda tau di dahinya untuk menunjukkan pertobatan. Fransiskus semasa hidupnya menggunakan tanda T ini sebagai semacam tanda tangannya. Dengan tanda tangan dan jubah ini, dia mau mengingatkan para pengikutnya dan siapa saja yang melihat para pengikutnya akan suatu pesan penting, yaitu dalam bahasa Fransiskus disebut pertobatan terus-menerus. Apa itu pertobatan terus-menerus? Ini yang kerap disalah mengerti. Tak jarang ketika mendengar istilah pertobatan terus-menerus, orang kemudian berpikir bahwa Fransiskus mengajari kita untuk selalu berbuat dosa, lagi-lagi berbuat dosa, dan kemudian kita bertobat. Setelah bertobat, berbuat dosa lagi. Ini yang keliru dianggap dimengerti tentang pertobatan terus-menerus. Nah, adakah semacam ini yang dimaksudkan oleh Fransiskus? Bukankah ini sesuatu yang meremehkan perbuatan dosa? Toh karena bisa bertobat juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa makna sebenarnya? Pertobatan terus-menerus harus dimengerti dalam konteks pertobatan sesungguhnya. Kata pertobatan dalam bahasa Indonesia memang membuat makna pertobatan menjadi sempit. Pertobatan sejauh dalam bahasa Indonesia adalah peralihan dari yang jahat kepada yang benar. Kita yang salah jalan berbalik menuju jalan yang benar. Jadi pertobatan ditujukan hanya bagi mereka yang berbuat salah dan berdosa. Yang baik, yang tidak berbuat salah, dianggap tidak perlu bertobat. Lantas, apakah pertobatan terus-menerus ini disampaikan juga kepada para orang-orang yang sudah memiliki perbuatan baik seperti Fransiskus? Tentu saja iya, karena pertobatan tidak sesempit yang kita utarakan tadi. Dalam bahasa asli kitab suci, yaitu bahasa Yunani, pertobatan berasal dari kata metanoia. Metanoia bisa dimengerti dalam dua bentuk. Pertama, pertobatan seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu peralihan arah dari arah yang tidak benar menuju arah yang benar. Tetapi pertobatan tidak hanya itu saja. Metanoia juga berarti bahwa dari yang baik, dari yang benar menjadi semakin baik, menjadi semakin benar. Lihatlah, sangat tampak bahwa metanoia
tidak berhenti pada hanya mereka yang melakukan perbuatan jahat saja, tapi mereka yang baik-baik juga diminta untuk bertobat. Yang baik menjadi lebih baik. Dalam bahasa kita adalah bahwa dari hari ke hari kita yang baik, mereka yang baik harus semakin mirip, semakin serupa dengan sang kebaikan sempurna. Itulah yang kita yakini adalah Allah dalam diri pribadi Yesus Kristus. Maka pertobatan juga harus dimengerti bahwa dari hari ke hari saya semakin mirip dengan Yesus. Maka kalau kepada kita orang Kristen, apalagi para pecinta Fransiskus, apalagi para pengikut Fransiskus, tidak cukup hanya melakukan peraturan sekadar peraturan, tetapi kita dituntut lebih. Tidak cukup kita hanya tidak berbuat jahat kepada sesama manusia maupun alam ciptaan, tapi juga harus berbuat baik, berbuat sesuatu yang baik kepada sesama, melayani sesama, bahkan hingga rela mati bagi sesama. Itu sudah nampak dalam diri Kristus dan kita diminta untuk itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jangan katakan bahwa pertobatan terus-menerus itu mustahil. Jangan langsung putus asa. Hari Raya Santo Fransiskus pada kali ini menjadi momen bagi kita untuk melihat dan meyakini bahwa menjadi seperti Kristus bukan kemustahilan, bukan utopia, tapi adalah suatu perjuangan untuk bisa hidup miskin, lepas bebas dari segala hal duniawi. Bukan hanya cita-cita omong kosong belaka, tapi bisa kita wujudkan, dan itu muncul dalam diri Fransiskus. Untuk bisa menjadi seperti Yesus yang mengampuni orang-orang, yang tidak menyimpan dendam-dendam, bahkan berkorban bagi orang-orang yang berdosa, yang melakukan kesalahan baginya, itu juga masih bisa dilakukan, dan itu nampak dalam diri Santo Fransiskus Asisi. Hari Raya Fransiskus ini memberikan pesan untuk semangat mengikuti Kristus dengan cara Fransiskus yang lebih radikal. Lihatlah, Fransiskus benar-benar mengikuti Yesus sepenuhnya. Dia menjalankan persis seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia melakukan kata Yesus, jual milikmu, tinggalkan keluargamu, dan dia lakukan itu. Yesus menderita luka-luka, disalib, dan Fransiskus pun meminta Tuhan menganugerahkannya luka-luka itu, dan secara ajaib Tuhan mengabulkan itu dengan memberikan mujizat stigmata di kelima bagian tubuhnya. Menjelang kematiannya, 2 tahun sebelum kematiannya, dia menerima luka-luka persis seperti luka-luka yang dialami oleh Yesus. Yesus mengadakan perjamuan sebelum dia wafat, dan Fransiskus pun pada malam sebelum dia wafat juga melakukan perjamuan bersama muridnya. Bahkan karena mengingat Yesus disalibkan dengan telanjang, maka Fransiskus pun meminta untuk ditelanjangkan menjelang kematiannya. Ya, kisah itu nyata bahwa Fransiskus walaupun dalam keadaan yang sangat menderita secara fisik kala itu, pada malam sebelum dia meninggal, dia justru meminta untuk ditelanjangi, mengalami kedinginan, mengalami kekotoran, untuk benar-benar serupa dengan gurunya, dengan yang diikutinya, yaitu Yesus Kristus. Karena apa dia bisa melakukan ini semua? Kita terharu melihat teladan Santo Fransiskus. Satu kata kunci, mengapa Fransiskus melakukan ini semua? Mengapa Fransiskus sungguh ingin meniru Yesus? Adalah karena cintanya kepada Yesus. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa dia bisa mencintai Yesus seperti itu? Ya, karena dia sungguh mengalami bahwa pertama-tama Tuhanlah yang mencintai dia. Bukan kita yang pertama-tama mencintai Tuhan, tapi Tuhan yang pertama-tama mencintai kita. Dan itu sangat diyakini oleh Fransiskus. Fransiskus mengalami Allah yang Maha Rahim, yang mewujud dalam kerelaan Tuhan kita Yesus Kristus
menderita, hadir di dunia sampai wafat di salib. Santo Fransiskus memberi pesan penting bagi kita bahwa marilah melakukan pertobatan terus-menerus. Ya, bukan seperti konsep yang keliru tadi, sengaja berbuat dosa karena nanti toh bisa bertobat. Tapi pertobatan terus-menerus adalah dalam rangka meniru Kristus sesungguhnya. Inilah pertobatan terus-menerus. Jadi jangan hanya mengatakan, cukuplah, saya hanya sekedar datang ke gereja, tidak mengganggu orang, tidak mencuri uang orang, tidak menyakiti orang, dan saya cukup hanya mengerjakan itu. Tidak, kita harus benar-benar semakin mengikuti Kristus, meniru apa yang dilakukan Kristus, dan itulah panggilan Fransiskan. Maka ketika saya berani memberi diri kepada orang lain, berani untuk berkorban kepada orang lain, berani untuk mengampuni orang yang menyakiti saya melakukan apa yang dilakukan Yesus. Dan itulah pelajaran dari Santo Fransiskus bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita melakukan itu sama seperti yang dialami Fransiskus, karena kita mengalami bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita satu persatu, pribadi per pribadi, nama per nama. Satu yang sangat bermakna bahwa Fransiskus rela menderita dalam hidup karena Yesus pun menderita. Fransiskus siap untuk dihina, dicaci banyak orang, dibuang oleh bapaknya Pietro Bernardone, hidup dalam kemiskinan, menderita penyakit. Dia mau menerima itu semua karena dia sadar bahwa Kristus pun menderita dalam hidupnya, namun akan bangkit pula. Mari bandingkan dengan diri kita yang katanya kita mau mengikuti Kristus, apalagi kita mau mengikuti Kristus dengan gaya hidup Fransiskus, tapi kita hanya mengikuti Kristus dalam episode-episode tertentu saja. Kita tidak ikut dalam keseluruhan hidup Yesus yang menderita itu. Kita hanya mau ikut dalam kemuliaan Yesus. Tapi ketika Yesus dalam penderitaan, kita memilih untuk mundur. Kita menolak penderitaan-penderitaan, berarti kita menolak untuk mengikuti hidup Yesus sendiri yang dipenuhi dengan penderitaan-penderitaan. Tantangan bagi kita saat ini adalah membuka selubung kita untuk berani sungguh-sungguh mengikuti Kristus, karena kita sungguh-sungguh menyadari cinta Tuhan. Karena kerap keegoisan kita, kerakusan kita, ketamakan kita, penderitaan-penderitaan kita, nafsu-nafsu kita dalam hidup membuat kita sulit melihat dan menyadari serta mengakui kebaikan Tuhan. Kita kerap berpikir bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak peduli kepada kita, terlebih dalam situasi-situasi sulit hidup kita. Padahal Tuhan itu baik. Fransiskus meyakini Tuhan itu baik, maka dia selalu mengatakan, engkau sumber kebaikan tertinggi. Hanya saja mata kita yang kurang mampu melihat kebaikan Tuhan, kita yang terlalu lemah karena banyaknya penderitaan, dan kemudian menuduh Tuhan jahat. Maka hari raya Santo Fransiskus ini memberikan pesan bagi kita, dan kiranya menjadi saluran rahmat bagi kita berkat doa-doa Santo Fransiskus, agar kita mampu membuka diri menyadari kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kali ini pada momen yang spesial ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama kita berdoa dengan Santo Fransiskus. Marilah kita berdoa agar Tuhan membuka mata kita dari situasi-situasi yang membuat kita sulit melihat kebaikannya. Tuhan, kegelapan hidup ini, penderitaan hidup ini, keluhan-keluhan kami, keegoisan, ketidaksabaran kami, keangkuhan dan nafsu-nafsu kami membuat kami sulit melihat, menyadari dan mengakui kebaikan-Mu. Bantu kami, buka mata kami untuk dapat melihat siapa Engkau sesungguhnya, yaitu Tuhan yang sangat baik, yang dahulu mencintai kami. Biarkan kami menyadari kebaikan-Mu,
Dan dengan demikian pun kami mampu menunjukkan kebaikan-Mu kepada semua orang, kepada sesama kami, lewat cara hidup kami yang tabah dalam penderitaan, yang mengurangi mengeluh, yang mau berbagi kepada sesama, yang mampu ceria dalam situasi sulit, dan mampu menguatkan orang banyak walaupun kami sedang lemah. Kami mampu berjuang bersama Engkau agar kami sungguh menjadi mirip dengan Engkau di tengah situasi hidup kami yang tak selalu mudah. Khususnya, siapkan diri kami untuk mampu menerima hidup-Mu yang dipenuhi dengan penderitaan dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau menderita namun bangkit, kami pun ikhlas, kami pun terbuka, kami pun menerima untuk menderita dalam hidup, karena kami yakin kami tak selamanya akan menderita. Pada waktunya kami akan bangkit bersama Engkau. Santo Fransiskus, pengikut Yesus Kristus yang sejati, doakan kami, mampukan kami untuk bisa seperti Engkau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pace Ebene, Tuhan memberkati kita semua.